Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Gyasa Putri Kinanti dari Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. Jadi sama seperti video-video sebelumnya, saya akan membacakan kembali mengenai filsafat ilmu, dan pada video ini saya akan membacakan sarana ilmu, yaitu bagian statistik dan logika. Langsung saja, pengertian statistik. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara. Secara etimologi, kata statistik berasal dari kata status, bahasa Latin yang mempunyai persamaan arti dengan kata state, bahasa Inggris, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan negara. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau data, baik yang berwujud angka, data kuantitatif, maupun yang tidak berwujud angka atau data kuantitatif, yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Namun, pada perkembangan selanjutnya, arti kata statistik hanya dibatasi pada kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka atau data kuantitatif saja. Namun, kamus bahasa Inggris kita akan menjumpai kata statistics dan kata statistik. Kedua kata itu mempunyai arti yang berbeda. Kata statistics artinya ilmu statistik. Sedangkan kata statistik diartikan sebagai ukuran yang diperoleh atau berasal dari sampel, yang berarti ukuran yang diperoleh atau berasal dari populasi. Ditinjau dari segi terminologi dewasa ini, istilah statistik terkandung berbagai macam pengertian. Pertama, istilah statistik kadang diberi pengertian sebagai data statistik, yaitu kumpulan bahan keterangan berupa angka atau bilangan. Kedua, sebagai kegiatan statistik atau kegiatan perstatistikan atau kegiatan penstatistikan. Ketiga, kadang juga dimaksudkan sebagai metode statistik, yaitu cara-cara tertentu yang perlu ditempuh dalam rangka mengumpulkan, menyusun, dan mengatur, menyajikan, menganalisis, dan memberikan interpretasi terhadap sekumpulan bahan keterangan yang berupa angka itu dapat berbicara atau dapat memberikan pengertian makna tertentu. Keempat, istilah statistik dewasa ini juga dapat diberi pengertian sebagai ilmu statistik. Ilmu statistik tidak lain adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan memperkembangkan secara ilmiah tahap-tahap yang ada dalam kegiatan statistik. Dengan ungkapan lain, ilmu statistik adalah ilmu pengetahuan yang membahas atau mempelajari dan memperkembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam rangka yang pertama, pengumpulan data angka, penyusunan atau pengaturan data angka, penyajian atau penggambaran atau pelukisan data angka, penganalisian terhadap data angka, penarikan kesimpulan atau conclusion, pembentukan pemikiran atau estimation, serta penyusunan ramalan atau prediction secara ilmiah. Dalam hal ini secara matematik, atas dasar pengumpulan data angka tersebut. Dalam kasus ilmiah populer, kata statistik berarti tabel, grafik, daftar informasi, angka-angka, informasi, sedangkan kata statistika berarti ilmu pengumpulan, analisis, dan klasifikasi data angka sebagai dasar untuk induksi. Jadi, statistika merupakan sekumpulan metode untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam keadaan yang tidak menentu. Nah, selanjutnya ada sejarah perkembangan statistik. Peluang yang merupakan dasar dari teori statistika merupakan konsep baru yang tidak dikenal dalam pemikiran Yunani kuno, Romawi, dan bahkan Eropa dalam abad pertengahan. Teori mengenai kombinasi bilangan sudah terdapat dalam aljabar yang dikembangkan sarjana Muslim. Namun, bukan dalam lingkup teori peluang. Begitu dasar-dasar peluang ini dirumuskan, maka dengan cepat bidang telahan ini berkembang. Konsep statistika sering dikaitkan dengan distribusi variabel yang ditelaah dalam suatu populasi tertentu. Abraham de Motteuil mengembangkan teori galet atau kekeliruan, theory of error, pada tahun 1757. Thomas Simpson menyimpulkan bahwa terdapat suatu distribusi yang berlanjut atau continuous distribution dari suatu variabel dalam suatu frekuensi yang cukup banyak. Pierre-Simon de Laplace mengembangkan konsep de Moivre dan Simpson ini lebih lanjut dan menemukan distribusi normal, sebuah konsep mungkin paling umum dan paling banyak dipergunakan dalam analisis statistika di samping teori peluang. Distribusi lain yang tidak berupa kurva normal kemudian ditemukan Francis Galton dan Carl Pearson. Teknik kuadrat terkecil atau least squares, simpangan baku dan galat baku untuk rata-rata, the standard error of the mean, dikembangkan Carl Friedrich Gauss. Pearson melanjutkan konsep-konsep Galton dan mengembangkan konsep regresi, korelasi, distribusi, C-kuadrat, dan analisis statistika untuk data kualitatif. Pearson menulis buku The Grammar of Science
sebuah karya klasik dalam filsafat ilmu. William Shirley Gosset yang terkenal dengan nama Samaras Student mengembangkan konsep tentang pengambilan contoh design experiment dikembangkan oleh Ronald Latimer Fisher. Di samping analisis varian dan covariance distribusi, uji signifikan dan teori tentang perkiraan atau theory of estimation. Demikianlah statistika yang relatif sangat mudah dibandingkan dengan matematika berkembang dengan sangat cepat terutama dalam dasawarsa 50 tahun belakangan ini. Penelitian ilmiah, baik yang berupa survei maupun eksperimen dilakukan lebih cermat dan teliti dengan mempergunakan teknik statistika yang diperkembangkan sesuai dengan kebutuhan. Di Indonesia sendiri, kegiatan dalam bidang penelitian sangat meningkat. Baik kegiatan akademik maupun pengambilan keputusan telah memberikan momentum yang baik untuk pendidikan statistika. Dengan memasyarakatkannya, berpikir secara ilmiah tidak terlalu berlebihan apa yang dikatakan oleh Hallam G. Wells bahwa setiap hari berpikir statistik akan merupakan keharusan bagi manusia, seperti juga membaca dan menulis. Kemudian ada hubungan antara sarana ilmiah, bahasa, logika, matematika, dan statistika. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, agar dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik, diperlukan sarana yang berupa bahasa, logika, matematika, dan statistika. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain. Ditinjau dari pola pikirnya, maka ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. Untuk itu, penalaran ilmiah menyandarkan diri kepada proses logika yang deduktif dan logika induktif. Kemudian, matematika mempunyai peranan yang penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. Jadi, keempat sarana ilmiah ini saling berhubungan erat satu sama lain. Kemudian ada tujuan pengumpulan data statistik. Tujuan dari pengumpulan data statistik dapat dibagi ke dalam dua golongan besar, yang secara kasar dapat dirumuskan sebagai tujuan kegiatan praktis dan kegiatan keilmuan. Kedua tujuannya sebenarnya tidak mempunyai perbedaan yang hakiki karena kegiatan keilmuan merupakan dasar dari kegiatan praktis dalam bidang statistika. Perbedaan yang penting dari kedua kegiatan ini dibentuk oleh kenyataan bahwa dalam kegiatan praktik hakikat alternatif yang sedang dipertimbangkan telah diketahui. Paling tidak secara prinsip di mana konsekuensi dalam memilih salah satu dari alternatif tersebut dapat dievaluasi berdasarkan serangkaian perkembangan yang akan terjadi. Di pihak lain, kegiatan statistika dalam bidang keilmuan diterapkan pada pengambilan suatu keputusan yang konsekuensinya sama sekali belum diketahui. Dengan demikian, konsekuensi dalam melakukan kesalahan yang merupakan pertimbangan penting dalam mengambil suatu kesimpulan dapat diketahui secara lebih pasti dalam kegiatan praktis dibandingkan dengan kegiatan keilmuan. Walaupun begitu, kegiatan perbedaan ini hanya bersifat relatif dan bukan merupakan suatu perbedaan yang hakiki. Statistika dan cara berpikir induktif. Ilmu secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang telah teruji kebenarannya. Semua pernyataan ilmiah adalah sesuai faktual, di mana konsekuensinya dapat diuji baik dengan jalan mempergunakan panca indera maupun dengan alat-alat yang membantu panca indera tersebut. Nah, pengujian secara empiris merupakan salah satu mata rantai dalam metode ilmiah yang membedakan ilmu dari pengetahuan-pengetahuan lainnya. Kalau kita telah lebih dalam, pengujian merupakan suatu proses pengumpulan data yang relevan dengan hipotesis yang diajukan. Sekiranya hipotesis itu didukung oleh fakta-fakta empiris, maka pernyataan hipotesis tersebut diterima atau disahkan kebenarannya. Sebaliknya, jika hipotesis tersebut bertentangan dengan kenyataan, hipotesis itu ditolak. Pengujian mengharuskan kita untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual. Umpamanya, jika kita ingin mengetahui berapa tinggi rata-rata anak umur 10 tahun di sebuah tempat, nilai tinggi rata-rata yang dimaksudkan itu merupakan sebuah kesimpulan umum yang ditarik dalam kasus-kasus anak seumur 10 tahun di tempat itu. Jadi dalam hal ini, kita menarik kesimpulan berdasarkan logika induktif. Di pihak lain, penyusunan hipotesis merupakan penarikan kesimpulan yang bersifat khas dari pernyataan yang bersifat umum dengan mempergunakan deduksi. Kedua, penarikan kesimpulan ini tidak sama dan tidak boleh dicampur adukan. Logika deduktif berpaling kepada matematika sebagai sarana penarikan kesimpulan, sedangkan logika induktif berpaling kepada statistika. Statistika merupakan pengetahuan untuk melakukan penarikan kesimpulan induktif secara lebih seksama. Kemudian, peranan statistika dalam tahap-tahap metode keilmuan.
Statistika merupakan sekumpulan pengetahuan mengenai objek tertentu, melainkan merupakan sekumpulan metode dalam memperoleh pengetahuan. Metode keilmuan sejauh apa yang menyangkut metode, sebenarnya tak lebih dari apa yang dilakukan seorang dalam mempergunakan pikirannya, tanpa ada sesuatu pun yang membatasinya. Walaupun begitu, sangat menolong untuk mengenal langkah-langkah yang lazim dipergunakan dalam kegiatan keilmuan yang dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama yaitu observasi, yang kedua hipotesis, yang ketiga ramalan, yang keempat pengujian kebenaran. Nah, dalam tahap ini sebuah hipotesis dianggap teruji kebenarannya jika ramalan yang dihasilkan berupa fakta. Kadang-kadang dalam ilmu alam, proses pengujian dapat dipercepat dengan jalan melakukan percobaan. Walaupun begitu, sering terjadi bahwa suatu ramalan baru teruji setelah lama menunggu. Apakah ramalan itu memang terjadi? Misalnya, ramalan tentang kejadian dalam ilmu astronomi atau kejadian medis yang akan menimpa manusia andai kata terjadi malapetaka. Statistika adalah relevan dalam kedua keadaan tersebut karena masalah yang pokok adalah menentukan apakah data yang diobservasi itu sesuai dengan ramalan atau tidak. Penalaran konsep statistika modern telah memberikan arti yang pasti kepada pengujian kebenaran sebuah hipotesis. Sebuah hipotesis telah teruji bila pengaruh unsur kebetulan dalam pembuktian telah ditafsirkan dengan benar. Prosedur statistika memperhitungkan secara objektif penafsiran yang tidak benar dalam nilai-nilai peluang, atau dengan perkataan lain, memperhitungkan risiko dari suatu kesimpulan yang salah. Kemudian ada penerapan statistika. Metode statistika secara meningkat makin sering dipergunakan dalam kegiatan niaga. Salah satu unsur umumnya dihadapi oleh para manajer adalah keharusan untuk mengambil keputusan dalam keadaan yang tidak tentu. Statistika diterapkan secara luas dalam hampir semua pengambilan keputusan dalam bidang manajemen. Statistika diterapkan dalam penelitian pasar, penelitian produksi, kebijaksanaan penanaman modal, kontrol kualitas, seleksi pegawai, kerangka percobaan industri, ramalan ekonomi, auditing, pemilihan risiko dalam pemberian kredit, dan masih banyak lagi. Gerakan scientific management dalam abad ini secara khusus menitik beratkan kepada perlunya mengumpulkan fakta tersebut secara berhati-hati, seperti yang dilakukan oleh satu cabangnya yang bernama Operation Research. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir, seperti setengah tidak boleh lebih besar daripada satu. Tidak hanya de facto, menurut kenyataan kita sering berpikir secara de jure. Berpikir tidak dapat dijalankan semau-maunya. Realitas begitu banyak jenis dan macamnya, maka berpikir membutuhkan jenis-jenis pemikiran yang sesuai. Pikiran diikat oleh hakikat dan struktur tertentu. Kendati hingga kini belum seluruhnya terungkap, pikiran kita tunduk kepada hukum-hukum tertentu. Memang sebagai pelengkap ontologisme, pikiran itu dapat bekerja secara spontan, alami, dan dapat menyelesaikan fungsinya dengan baik. Lebih-lebih dalam hal yang biasa, sederhana, dan jelas. Namun tidak demikianlah halnya apabila menghadapi bahan yang sulit, berliku-liku, dan apabila harus mengadakan pemikiran yang panjang dan sulit sebelum mencapai kesimpulan. Dalam situasi seperti ini dibutuhkan adanya yang formal, pengertian yang sadar akan hukum-hukum pikiran beserta mekanismenya secara eksplisit. Maksudnya, hukum-hukum pikiran beserta mekanisme dapat digunakan secara sadar dan dalam mengontrol perjalanan pikiran yang sulit dan panjang itu. Aturan cara berpikir yang benar. Nah, kondisi adalah hal-hal yang harus ada supaya sesuatu dapat terwujud, dapat terlaksana. Untuk berpikir baik, yakni berpikir benar, logis, dialektis, juga dibutuhkan kondisi-kondisi tertentu. Yang pertama, mencintai kebenaran. Yang kedua, ketahuilah dengan sadar apa yang sedang Anda kerjakan. Yang selanjutnya, ketahuilah dengan sadar apa yang sedang Anda katakan. Kemudian buatlah distingsi, pembedaan, dan pembagian atau klasifikasi yang semestinya. Kemudian cintailah definisi yang tepat. Kemudian ketahuilah dengan sadar mengapa Anda menyimpulkan begini atau begitu. Kemudian hindarilah kesalahan-kesalahan dengan segala usaha dan tenaga. Serta sangguplah mengenali jenis, macam, dan nama kesalahan. Demikian juga mengenai sebab-sebab kesalahan, pemikiran, atau penalaran. Kemudian ada klasifikasi. Sebuah konsep klasifikasi seperti panas dan dingin,
hanyalah menempatkan objek tertentu dalam sebuah kelas. Suatu konsep perbandingan seperti lebih panas atau lebih dingin mengemukakan hubungan bagaimana objek tersebut dalam norma yang mencakup pengertian lebih atau kurang dibandingkan dengan objek lain. Jauh sebelum ilmu mengembangkan konsep temperatur yang dapat diukur, waktu itu kita sudah dapat mengatakan objek ini lebih panas dibandingkan dengan objek itu. Konsep seperti ini mempunyai kegunaan yang sangat banyak. Katakanlah umpamanya bahwa terdapat 35 orang yang sedang melamar satu pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu. Dan perusahaan yang akan menerima pegawai tersebut mempunyai seorang psikolog yang harus menetapkan cara-cara pelamar tersebut dalam memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pertimbangan yang berdasarkan klasifikasi tentu saja lebih baik daripada tak ada pertimbangan sama sekali. Ahli psikologi tersebut umpamanya dapat memutuskan bahwa ilmu orang dari pelamar mempunyai imajinasi yang baik, sebelum orang mempunyai imajinasi agak rendah dan sisanya tak tergolong baik atau rendah. Dengan jalan serupa, ahli psikologi itu juga akan mampu membuat klasifikasi yang kasar berdasarkan keterampilan, kemampuan di bidang matematika, stabilitas emosional, dan sebagainya. Tentu saja, konsep-konsep ini dapat dipakai sebagai konsep perbandingan meskipun merupakan konsep yang lemah. Kita dapat mengatakan bahwa seorang mempunyai imajinasi yang baik adalah lebih baik dibandingkan mereka yang mempunyai imajinasi yang buruk. Walaupun begitu, andai kata ahli psikologi tersebut mengembangkan suatu metode perbandingan yang mampu menempatkan ke-35 orang tersebut dalam suatu urutan berdasarkan kemampuannya masing-masing, kita akan lebih mengetahui secara lebih banyak lagi tentang mereka dibandingkan dengan pengetahuan yang berdasarkan klasifikasi kuat, lemah, dan sedang. Kemudian ada aturan definisi. Definisi secara etimologi adalah suatu usaha untuk memberi batasan terhadap sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk membedakan kepada orang lain. Dengan kata lain, menjelaskan materi yang memungkinkan cendekiawan untuk membahas tentang hakikatnya. Definisi mempunyai peranan penting dalam pembahasan yang berkaitan dengan penjelasan tasyawurat dan pembedasan makna lafaz mufrada, dan di segi lain terkait dengan pembahasan tasdikat dan lafaz murakkabah. Sedangkan pengertian definisi secara terminologi adalah sesuatu yang menguraikan makna lafaz kulli yang menjelaskan karakteristik khusus pada diri individu. Penulis memberi pengertian definisi sebagai pengurai makna lafaz kulli karena lafaz juz'i tidak mempunyai pengertian terminologi dengan adanya perubahan karakteristik yang konsisten menyertainya. Definisi yang baik adalah jami wa mani, menyeluruh dan membatasi. Hal ini sejalan dengan kata definisi itu sendiri, yaitu definite atau membatasi. Salah satu contoh yang sering diungkapkan adalah manusia adalah binatang yang berakal. Binatang adalah genus, sedangkan berakal adalah diferensia. Perbedaan utama manusia dengan makhluk lain jadi definisi yang valid dalam logika perlu batasan yang jelas antara objek-objek yang didefinisikannya. Nah, itulah tadi yang saya bacakan pembahasan mengenai statistika dan logika. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.